Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam program Amazing Grace. Seperti namanya, kiranya di dalam hari-hari yang kita jalani, terkhusus di masa pandemi ini, kita boleh mengalami anugerah Tuhan yang mengagumkan, anugerah Tuhan yang ajaib. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Lince. Selamat pagi, Bu Lince. Apa Selamat kabar? pagi, Pak Tim. Baik, terima kasih. Jemaat sekalian, kita bersyukur meskipun pandemi, tetapi kita dapat bertemu seperti ini lewat media online Amazing Grace. Pada pagi hari ini, Pak Tim akan membahas tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, ini perumpamaan apa, Pak Tim, yang akan dibahas pagi ini? Ya, hari ini kita akan membahas tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Wow, interesting. Nah, ini apa ini keunikannya, Pak Tim, dari perumpamaan ini? Bisa dijelaskan kepada kami semua? Iya, Bu Lince tahu kira-kira ukuran biji sesawi itu sebesar apa? Setahu saya sih kecil ya, tapi nggak Kecil tahu ya. sekecil apa ini, Pak Tim. Iya, jadi biji sesawi itu ukurannya kecil sekali. Kira-kira kurang dari 1 cm. Ini di tangan saya ada sejenis biji, kira-kira mungkin sebesar ini atau mungkin lebih kecil. Ya, kita melihat Matius 13 ayatnya yang 31 sampai 32. Di situ dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya. Biji sesawi yang kecil ini pada saat dia ditaburkan, ditanam, itu dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar, bahkan menjadi pohon yang lebih besar dari pohon atau tanaman yang lain, dari biji yang sekecil ini. Dan pada saat itu setiap kebun itu memiliki biji sesawi ini. Maksud saya tanaman sesawi ini. Karena mereka pakai sesawi ini sebagai batas, sebagai pagar bagi kebun mereka. Demikian. Dan saking besarnya tanaman ini bisa menjadi pohon yang kira-kira tingginya lebih dari 3 meter. Dan di sana burung-burung bisa membuat sarangnya. Demikian. Wow, menarik ya, 3 meter itu cukup tinggi sebenarnya ya. Jadi dari yang kecil bisa besar seperti itu, luar biasa. Ini apa artinya, Pak Tim, untuk kehidupan orang-orang Kristen untuk perumpamaan ini? Ya, jadi biji sesawi ini Tuhan Yesus mengatakan kerajaan sorga. Kita bisa mengartikannya sebagai Injil, sebagai firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan, Injil itu ditaburkan, diberitakan, kita nggak tahu kapan itu akan bertumbuh. Tapi Allah dengan caranya yang ajaib, Dia akan mengerjakan benih firman yang sudah ditaburkan itu. Pada saatnya, benih firman itu bisa membawa orang percaya kepada Tuhan. Bisa mempertobatkan orang. Dan biji sesawi ini bisa bertumbuh begitu besar demikian ya. Nah, ini juga dikatakan di sini ya, pohon itu dapat menjadi sarang atau tempat berteduh bagi burung-burung. Nah, ini apakah bisa diartikan ketika kita ini bertekun dalam firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, dan itu apakah juga artinya kita juga menyaksikan kuasa firman Tuhan. Nah, ini kita bisa memberikan damai kepada orang-orang sekitar kita. Betul sekali. Jadi pada saat kita hidup di dalam firman Tuhan, Injil itu yang membawa keselamatan. Kemudian kita bisa memberitakan, ceritakan itu kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang belum percaya. Itu bisa membawa mereka kepada Kristus. Selain itu juga bagi kita yang sudah percaya, pada saat kita bertekun di dalam firman Tuhan, itu bisa membawa dampak buat kehidupan kita. Memberi damai pada hati kita. Jadi Injil yang menyelamatkan itu bukan hanya memberikan kita kedamaian sebagai satu jaminan di dalam kekekalan, tapi juga kedamaian pada saat kita hidup di masa sekarang. Terutama masa sekarang ini penuh dengan begitu banyak pergumulan. Itu bisa memberi kita damai. Demikian, Wow, luar biasa.
Syukur puji Tuhan ya. Nah, saya teringat ini tadi Pak Tim kan bicara perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ya Pak Tim ya. Nah, kalau ragi bagaimana Pak Tim? Ya, saya juga bawa ragi nih ya. Ragi ini halus sekali. Kalau Bapak Ibu baking buat kue, Bapak Ibu pasti tahu yang namanya ragi ya. Ragi ini dikatakan di dalam Matius 17 ayat 33 di situ, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya. Ungkapan 3 sukat ini kira-kira kalau kita artikan itu 2,5 kilogram. Jadi maksud saya 1 sukat 2,5 kilogram. Jadi 3 sukat itu kira-kira 7,5 kilogram. Dengan ragi yang kecil, yang ukuran kira-kira cuma beberapa gram demikian, itu bisa mengembangkan seluruh adonan demikian. Ini arti ragi ini dekat dengan perumpamaan tentang biji sesawi. Tadi yang kecil bisa bertumbuh dan memberikan kedamaian buat sekitar ya, sampai di situ diungkapkan burung-burung bisa membuat sarang. Ragi ini kecil sekali dan bisa mempengaruhi seluruh adonan. Ini berarti kita yang sudah memiliki firman Tuhan Injil, kerajaan sorga itu, kita bisa memberi dampak efek buat sekitar kita. Pada saat kita melihat ada pertengkaran, ada permusuhan, kita menebar kasih di sana. Kita memberikan pengampunan di sana. Pada saat kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan, kita bisa membagikan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mungkin sesuatu berupa pemberian kasih, barang, agar supaya mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan lewat keberadaan diri kita. Jadi keberadaan diri kita itu bisa memberi dampak, memberi efek buat orang-orang sekitar kita. Ya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih Pak Tim untuk penjelasannya tentang perumpamaan yang sangat penting. Kecil tetapi bisa memberkati banyak orang karena ada Tuhan yang memberkati iman kita khususnya yang kecil ini. Betul. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang percaya, umatnya yang seperti biji sesawi dan ragi. Kecil, terlihat kecil, namun bisa memberi dampak dan memberkati, memberi kedamaian bagi sekitar kita. Terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa hari ini Pak Tim. Jemaat sekalian, sampai jumpa di Amazing Grace selanjutnya. Tuhan memberkati.